Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hermilia. Saya dari Prodi PAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, budaya permainan tradisional budaya Melayu. Permainan tradisional pembuatannya memakai bahan dan barang-barang sederhana yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya kayu yang dibentuk, tongkat kayu, batu bata, dan sejenisnya. Nah, di sini ada jenis-jenis permainan tradisional Melayu. Yang pertama, permainan yang sifat strategis, game, seperti permainan galah asing. Dan yang kedua, permainan yang lebih mengutamakan kemampuan fisik atau skill, seperti permainan bakea. Nah, yang ketiga ada permainan bersifat untungan, game of care. Adapun jenis-jenis permainan tradisional yang masih sering dilakukan anak-anak yaitu bertentangan, barengan, congkak, dok-dok, lojer, ocer, gatik, koba, meong, bangkok, madu, karbit, madu. Nah, di sini juga ada nilai permainan tradisional Melayu, nilai demokrasi, nilai pendidikan, nilai kepribadian, nilai aspek jasmani dan aspek psikis, aspek sosial, nilai kesehatan, dan nilai persatuan. Permainan gobak sodor. Nenek moyang kita sering menciptakan permainan tradisional. Begitu banyak nilai karakter yang ada dalam permainan tradisional di Indonesia. Misalnya permainan gobak sodor, beberapa nilai karakter yang dapat diambil dalam permainan gobak sodor antara lain bertanggung jawab, nilai yang berhubungan dengan diri sendiri, disiplin, mematuhi peraturan dan ketentuan dalam permainan, kerja keras, berusaha, dan bergaya hidup sehat. Nah, di sini ada sejarah permainan gobak sodor. Sejarah permainan gobak sodor atau galasin dapat beberapa literatur. Permainan galasin atau gobak sodor merupakan permainan yang berasal dari negara Belanda. Awalnya penyebutannya gobak sodor sendiri berasal dari kata gobor yang memiliki arti menembus pintu. Akan tetapi karena cukup susah untuk dikatakan oleh masyarakat Indonesia, akhirnya berubah menjadi gobak sodor. Nah, di sini juga ada permainan tarik tambang. Permainan tarik tambang dimainkan oleh dua regu. Dua regu bertanding di sisi berlawanan dengan semua anggota dari dua regu mengerat sebuah tambang tali. Di tengah-tengah terdapat pembatas berupa garis. Masing-masing regu berusaha menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu lawan dapat melewati garis pembatas. Regu yang tertarik dan melewati garis batas dinyatakan kalah. B. Taktik permainan terletak pada penempatan permainan. Nah, kekuatan tarik dan pertahanan tumpuan kaki di tanah. Pada umumnya permainan dengan kekuatan paling besar ditempatkan di ujung tali. Untuk menahan ujung tali saat bertahan atau mengetak pada saat penarikan. Kini permainan tarik tambang hanya dijumpai pada saat hari perayaan kemerdekaan Republik. Nah, yang kedua ada permainan gasing. Permainan gasing merupakan permainan tradisional budaya Melayu Riau yang sampai saat ini masih eksis meski mempengaruhi modernasi terus menerpa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, secara umum gasing tersebut terbuat dari kayu keras dengan bentuk badan bulat, lonjong, piring terbang, pipih, kerucut, silinder, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, merupakan ciri khas kedaerahan dan dengan ukuran bervariasi terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan kaki. Gasing dimainkan dengan tali yang cukup panjang
dan digulungkan pada kayu bulat runcing pada bagian bawah dan terdapat katup pada bagian atas, dilempar dengan keras ke tanah sehingga gasing tersebut berputar dan kencang. Aturan permainan gasing tergantung pada permainan gasing tergantung pada permainannya. Untuk kalangan anak-anak biasanya menggunakan sistem bertahan lama putaran gasing, namun yang bisa dilakukan oleh orang dewasa, gasing akan diadu. Nah, itu saja yang bisa saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga ada gasing tradisional, dibuat dari kayu, dimainkan menggunakan tali yang umumnya berasal dari kulit pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan-bahan sintetis, dimainkan menggunakan tali nilon atau benang bol panjang. Gasing berbeda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terkuat dari kayu yang terletak pada tengah atau bagian akar. Jenis-jenis kayu itu antara lain menggeris atau pelawan, kayu besi, lebam, mentigi, dan sejenisnya. Penggunaan jenis kayu tentu saja sangat dipengaruhi oleh faktor geografis atau daerah. Pembuatan kayu menjadi sebuah gasing umumnya menggunakan peralatan tradisional berupa parang, golok, pisau, pecahan beling, dan amplas. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, lalu berputar untuk beberapa saat. Lama waktu berputar sangat tergantung kepada keterampilan si pemain. Traksi bagian kaki dengan permukaan tanah membuat gasing bisa tegak. Setelah gasing berputar tegak untuk sementara waktu, momentum sudut dan efek giroskopik berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya bagian badan terjatuh secara kasar ke permukaan tanah. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan permainan yang terampil mampu membuat gasing berputar di tempat atas ujung jarinya. Nah, permainan gasing biasanya menggunakan tempat di pekarangan rumah atau tanah lapang yang kondisi tanahnya keras dan datar. Permainan ini dilakukan secara perorangan atau beregu. Jumlah permainan bervariasi tergantung kebiasaan daerah tertentu. Hingga kini gasing masih tak populer. Permainan ini banyak ditemukan di sejumlah daerah Indonesia. Bahkan warga di beberapa provinsi rutin menyelenggarakan kompetisi atau festival gasing dalam rangka promosi pariwisata. Di Riau juga demikian. Lomba gasing dilaksanakan hari jadi Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Memang dimaksudkan untuk pelestarian budaya, tapi bisa juga menjadi daya tarik wisatawan. Sebagai wisata budaya, lomba tersebut diikuti oleh banyak pria dewasa dari 12 kabupaten atau kota yang ada di Riau. Nah, permainan tradisional seperti gasing, layang-layang, dan congkak harus dilestarikan. Selain permainannya memang asik, penuh tantangan strategis dengan cara khusus untuk memainkannya, permainan ini juga mengandung filosofi kehidupan yang luar biasa. Alhamdulillah, lomba yang kita laksanakan sepena hari jadi provinsi banyak peminatnya. Nah, jika layang-layang dan gasing dimainkan oleh lelaki, anak-anak, dan dewasa, lain halnya dengan congkak yang hanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Congkak merupakan permainan tradisi Melayu yang unik. Tidak diketahui pasti kapan congkak ini ditemukan, dari mana bermula. Konon ada yang mengatakan dari Pulau Jawa, tapi ada juga yang mengatakan dari Malaka, Malaysia. Yang jelas, congkak merupakan permainan putra-putri raja di dalam istana. Saat waktu senggang, mereka memainkan congkak tersebut. Lambat laun, congkak menjadi permainan masyarakat luas. Anak-anak permainan congkak kapan saja. Seperti gasing, congkak juga mengandung filosofi kehidupan. Layaknya sebuah kompetisi, dalam memainkan congkak juga perlu cara dan strategi supaya memperoleh kemenangan. Nah,
Buat congkak yang biasanya kerang atau siput, diletakkan di setiap lubang congkak. Selain lubang induk, ada 16 lubang pada papan congkak. Ini suatu orang memiliki 7 lubang yang berisi siput sebagai alat permainan dan 1 lubang kosong sebagai lubang induk di awal permainan.